Nah, di sini setelah muncul link pengisian DRH, hal yang penting perlu kita lakukan mulai dari SKCK, kemudian surat sehat jasmani rohani dan juga surat bebas nafsa ya. Baiklah sobat semuanya, kabar gembira saat ini sudah rilis ya menu baru di SSCASN, yaitu link pengisian DRH dan juga pemberkasan P3K Guru tahun 2022. Nah, melalui link inilah nanti kita akan mengirimkan pemberkasan yang diawali dari pengisian DRH. Adalah merupakan hal-hal penting yang wajib diketahui oleh P1, P2, P3 dan juga P4 ketika muncul link pengisian DRH dan juga pemberkasan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelumnya di sini adalah untuk jadwalnya ya. Ketika sebelumnya kita dinyatakan lulus seleksi Paskasangkah P3K Guru 2022, maka di sini belum ada link apapun untuk mengisi DRH dan juga pemberkasan. Nah, setelah sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh BKN, maka seiring waktu di sini sudah berganti ya untuk status kita, yaitu di sini ada menu baru pada SSCASN, bahwasanya di sini sudah muncul link untuk pengisian DRH. Nah, berikutnya di sini kita bisa memulai dari mengunduh buku petunjuk pengisian DRH dulu, setelah itu kita lanjut pengisian DRH. Lantas bagaimanakah cara untuk login, untuk masuk dan mulai untuk pengisian DRH? Apa saja yang ada di sana? Nah, coba kita review ya. Nah, seperti biasa di sini kita masuk ke sscasnbkn.go.id bagi teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi Paskasangkah. Berikutnya di sini kita klik login ya. Dan kemudian di sini kita pada halaman login memasukkan nick dan juga passwordnya. Setelah kita memasukkan nick dan juga passwordnya, sekarang kita bisa klik masuk. Maka kita akan diarahkan menuju ke halaman resume pendaftaran SSCASN. Nah, di sini kita tunggu dulu. Nah, berikutnya di sini kita bisa scroll ke bawah untuk melihat link pengisian DRH NI P3K kita. Oke, jadi link pengisian DRH atau pemberkasan akan muncul pada bagian bawahnya cetak kartu peserta ujian ya teman. Nah, di sini setelah muncul link pengisian DRH, hal yang penting perlu kita lakukan ini adalah mengunduh buku petunjuk atau buku panduan untuk pengisian DRH. Samanya dengan yang telah disematkan pada SSCASN di halaman beranda. Nah, di sini diberikan lagi yaitu buku pengisian DRH ya. Nah, berikutnya di sini ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi Paskasangkah, maka di sini selamat Anda lulus seleksi P3K Guru 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya, untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Harap memantau jadwal pengisian DRH. Nah, di sini sudah muncul yaitu untuk jadwalnya kan. Nah, ini apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Maka di sini akan ada dua opsi. Ketika kita pilih misalkan ya, ketika kita pilih mengundurkan diri, maka kita akan diberikan yaitu semacam file ya, file surat untuk mengundurkan diri. Nah, makanya di sini ketika teman-teman ingin mengundurkan diri misalkan, oke, di sini saya buang aja ya untuk cropnya. Oke, kalau misalkan kita mengundurkan diri, kita klik tidak, saya ingin mengundurkan diri, maka teman-teman di sini harus mengunggah yaitu surat pengunduran diri. Nah, sebelumnya kalian di sini bisa ambil template suratnya ya. Nah, untuk template suratnya di sini ini adalah untuk template surat. Ketika teman-teman ingin mengundurkan diri, kita bisa unduh di sini, kemudian diisi, dilengkapi, kemudian diupload di sini ya, unggah surat pengunduran diri. Tentunya setelah diberikan tanda tangan dan juga diisi. Nah, berikutnya di sini kalau misalkan kita tentunya jangan sampai ya teman-teman untuk kita itu mengundurkan diri. Nah, sehingga di sini kita lanjutkan pemberkasan. Untuk melanjutkan pemberkasan di sini kita pilih ya. Nah, kita pilih iya. Nah, selanjutnya di sini kita lanjutkan pengisian DRH. Nah, dengan cara klik di sini pengisian daftar riwayat hidup. Kita klik di sini. Namun untuk saat ini ternyata masih white table error ya. Nah, kalau misalkan white table error ini penyebabnya apa? Berarti di sini penyebabnya itu adalah dikarenakan untuk proses migrasi data ini belum kelar ya, atau belum maksimal. Sehingga meskipun di sini kita sudah masuk pada jadwalnya yaitu tanggal 15. Nah, di sini kita perlu mengecek secara berkala
untuk nanti aplikasinya ini sudah siap sempurna. Ya, selengkapnya untuk tutorial lengkap cara pengisian DRH, mulai dari cara login untuk pengisian DRH, kemudian juga untuk unduh buku panduan pengisian DRH, mulai dari cara mengisi DRH perorangan, riwayat pendidikan dan juga kursus, pekerjaan, penghargaan dan prestasi, riwayat keluarga, riwayat organisasi dan keterangan lainnya, cara cetak mengisi DRH dan lain sebagainya. Maka di sini teman-teman silahkan cek video lengkap tutorial pengisian DRH yang ada pada kartu video ini ya. Nah, jadi setelah kita melanjutkan pengisian DRH ya, maka di sini nanti akan ada beberapa bagian yang harus kita isi. Yang mana di sini yang pertama ini adalah DRH perorangan. Nah, pada bagian DRH perorangan ini kita mengisikan data-data terkait tentang data pribadi kita. Yaitu misalkan di sini adalah untuk biodata, ini langsung tersinkron untuk nik kita ya. Kemudian nama sesuai dengan ijazah, ini adalah sama, nama di KTP, kemudian nama, kemudian gelar depan, kemudian kita berikan yaitu gelar belakang, kemudian tempat lahir, ijazah dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk bagian pertama yang kita isikan ini adalah data perorangan. Tentunya untuk data perorangan ini kita menyiapkan KTP dan juga KK ya, serta data ijazah dasar, data perguruan tinggi untuk kita isikan di sana. Nah, berikutnya setelah kita mengisi data perorangan, berikutnya nanti kita akan mengisi di data pendidikan. Nah, untuk data pendidikan tentunya di sini kita mempersiapkan riwayat pendidikan kita, mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1 ya. Kalau misalkan S1 nanti kita tinggal melengkapi saja, dikarenakan template-nya ini sudah kita isikan ketika melakukan pendaftaran. Nah, di sini pada bagian riwayat pendidikan ini juga nanti akan ada riwayat kursus juga teman-teman. Kalau misalkan kita kemarin punya riwayat untuk kursus ya, jadi kita persiapkan sertifikat dan juga ijazah sebagai dasar pengisian di riwayat pendidikan ini. Meskipun di sini nanti kita tidak ada berkas yang diupload, namun sebaiknya kita mengacu pada ijazah ataupun sertifikat yang kita miliki ya, untuk menghindari kesalahan. Berikutnya kita akan mengisi riwayat pekerjaan. Nah, pada bagian riwayat pekerjaan di sini kita nanti masukkan kita itu pernah bekerja di mana, kita pernah mengabdi di mana, maka nanti sebagai bukti pendukung dari surat pengalaman kerja yang nantinya akan kita upload pada bagian unggah dokumen, ini adalah harus sinkron dengan di bagian riwayat pekerjaan ini teman-teman. Nah, ini berikutnya setelah kita mengisikan di bagian riwayat pekerjaan, maka langkah berikutnya kita mengisi di bagian riwayat keluarga. Nah, di riwayat keluarga ini kita tuliskan yaitu kita masukkan data-data keluarga kita ya, dimulai dari data pada keluarga kecil kita yaitu suami, istri ataupun anak kita. Kemudian kita masukkan data-data dari orang tua, kemudian mertua, saudara kandung dan lain sebagainya. Nah, di sana nanti untuk mengisi di bagian riwayat keluarga ini kita perlu untuk menyiapkan yaitu KK ya, KK sendiri, kemudian KK dari kawan, kakak dari keluarga suami kita atau istri kita. Berikutnya setelah itu kita masuk ke organisasi. Nah, di bagian organisasi ini kita akan mengisi yaitu keterangan-keterangan organisasi kita. Kita pernah ikut organisasi apa. Kemudian pada bagian ini kita juga mengisikan data-data dari persuratan yang sudah kita dapatkan, mulai dari SKCK, kemudian surat sehat jasmani rohani dan juga surat bebas nafsa ya. Kemudian di bagian unggah dokumen lah, di sini nanti kita upload yaitu 10 dokumen ya teman-teman. Inilah untuk pada bagian unggah dokumen. Maka setelah kita mengisi seluruh DRH, baik itu DRH perorangan maupun juga DRH riwayat, maka di sini kita bisa mencetaknya ya. Kita cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Kemudian di sini nanti kita isi, kemudian kita upload ya pada kolom yaitu unggah pengisian DRH. Baiklah teman-teman, begitulah untuk link baru yang saat ini sudah muncul kegunaannya, serta untuk secara lengkapnya nanti kita akan berikan tutorial terbaru ya di tahun ini. Namun sebagai acuan bisa melihat pada kartu video ini untuk sebagai bahan contoh untuk pengisian DRH P3K Guru. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.